Shalom, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi kembali dengan saya di dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-Mu, buat penyertaan-Mu Bapa. Kalau kami semalam boleh tidur nyenyak, boleh tidur dengan pulas, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar Bapa. Dan terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami boleh berjalan kembali bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tuntun setiap langkah kami, dan biar lewat renungan ini juga Tuhan menjadi bekal Bapa untuk kami menjalani hari kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Shalom semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau cerita tentang beberapa kisah yang akan saya rangkum dengan satu kesimpulan, dan saya akan beri judul di akhir. Saudara, saya beberapa hari ini saya lagi seneng nonton satu film. Sebenarnya banyak yang bilang film itu sebenarnya nggak layak ditonton, tapi saya tonton. Itu film tentang judulnya Pokemon. Saudara pasti banyak yang udah tahu lah cerita itu. Tapi ada satu hal yang saya ambil dari cerita Pokemon ini yang membuat saya itu merasa ini nilai yang baik. Makanya saya bisa bawain di sini. Adalah satu karakter tokoh yang namanya Ash. Ash ini adalah seorang anak yang biasa banget saudara, common, anak-anak biasa yang gak punya kelebihan apa-apa lah. Tapi dia punya satu yang luar biasa di dalam dirinya yang kecil, yang imut-imut itu, dia punya semangat. Dia itu selalu dia selalu merasa bahwa dia bisa lebih lagi, bisa lebih lagi. Orang-orang mencerca dia, nganggap dia, lu anak kecil, anak bawang, anak ingusan gitu kan, masih kecil, apa yang kamu bisa? Belum lagi dia punya Pokemon itu jagoannya itu juga sama, makhluk yang kecil, imut-imut, lucu malahan ya istilahnya gitu kan. Mana sanggup kamu melawan kita yang besar-besar gitu kan. Nah, ada lagi cerita tentang Helen Keller. Mungkin nggak semua tahu tentang Helen Keller. Helen Keller ini adalah seorang anak yang di umur 19 bulan dia itu kena tuli dan buta. Jadi dia kena penyakit, habis itu dia jadi pas sembuh dia itu tuli dan dia itu buta. Dia itu setelah dia kena penyakit seperti itu, terus dia itu mengurung diri, tidur hidupnya tuh benar-benar menyendiri banget. Dia suka di tempat gelap segala macam. Dia pokoknya nggak mau masuk di dalam kelompok-kelompok yang rame gitu kan, karena ya dia ngerasa dia buta, dia tuli, buat apa lagi gitu kan, dia nggak bisa lihat apa-apa, dia nggak bisa dengar apa-apa gitu kan. Otomatis karena dia tuli, dia nggak bisa ngomong. Karena dia buta, ya dia juga mau ngapain gitu keluar sama orang-orang yang dia lihat itu dunia itu gelap dan sepi. Nah, tapi saudara, Helen Keller ini bertemu dengan seorang guru yang namanya Annie Sullivan, dan dia ini adalah orang yang menggembleng si Helen Keller. Menggembleng habis-habisan si Helen Keller. Sampai akhirnya Helen Keller ini bisa berbicara. Walaupun dia buta, walaupun dia tuli, dia bisa membaca, dia bisa menulis. Dan dia bahkan sekolah cum laude saudara. Itu benar-benar hal yang di luar kesanggupan orang-orang yang istilah gini, kalau saudara ngerasa ya udahlah, saya udah buta, saya udah tuli, ya buat apa lagi saya hidup? Saya benar-benar nggak bisa menikmati keindahan dunia, nggak bisa ngerasain apa-apa gitu kan. Buat apa lagi saya hidup? Tapi dia itu ketemu seorang yang luar biasa, sehingga dia digembleng, dihajar habis-habisan dengan cara yang cukup keras. Kalau saya pernah baca bukunya, karena saya pernah baca bukunya bagaimana si Annie Sullivan ini benar-benar menghajar si Helen Keller sampai akhirnya dia bisa muncul sendiri tekad di dalam hati dia dan dia mau berjuang untuk hidupnya. Nah, satu lagi saudara, bukan satu lagi, mungkin ada beberapa lagi, 2-3 lagi. Sekarang saya pindah ke cerita Alkitab. Bagaimana seorang Abraham yang juga orang biasa-biasa aja, common, tapi dia itu dipus sama dirinya sendiri untuk dia itu percaya pada satu kenyataan bahwa dia akan punya anak. Itu adalah iman yang akhirnya diperhitungkan sama Tuhan. Belum lagi dengan Daud yang begitu kecil, unyu-unyu, imut-imut, tapi dia juga mempus dirinya sendiri bahwa dia punya Tuhan yang lebih besar, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat yang begitu tinggi dan besar di dalam di pandangan manusia. Bukan cuma di pandangan dia, saudara, tapi di pandangan semua manusia. Adalah satu hal yang mustahil, tapi dia bisa melakukannya.
Dan banyak lagi cerita-cerita dalam Alkitab. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Paulus. Begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, saudara. Tapi inti dari cerita yang saya berikan ini, beberapa cerita yang saya bawa ini adalah satu. Inilah judulnya, Push Your Limit. Artinya kita harus lebih lagi melawan limit kita, batas kita. Saudara, kita boleh menjadi orang yang biasa, di dalam ukuran biasa, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendidikan biasa, nafkah biasa, kehidupan kita biasa, semuanya biasa. Kita kebanyakan orang common yang kalaupun kita hadir di satu tempat, kadang-kadang orang gak nyadarin kita ada. Ya, mungkin seperti itu. Tapi saudara, apakah saudara mau berada di dalam tempat yang seperti itu terus-menerus? Orang-orang yang membuat sejarah adalah orang-orang yang biasa, saudara. Tapi mereka berusaha untuk membuat diri mereka menjadi tidak biasa. Mereka memaksakan diri mereka, mempush diri mereka untuk mendobrak setiap tembok-tembok yang ada di depan mereka. Nah, kita gak harus menjadi orang-orang yang luar biasa history maker, yang masuk ke TV lah, masuk di majalah lah, mukanya terpampang di segala TV atau apa gitu. Nggak usah, saudara. Tapi saudara itu punya limit-limit di dalam kehidupan saudara yang saudara sendiri tahu. Limit-limit hidup saudara, contoh, saudara punya limit atas ekonomi, saudara punya limit atas pendidikan, saudara punya limit atas waktu, saudara punya limit atas misalnya kemampuan memasak misalnya. Saudara punya limit atas misalnya main komputer, urusan komputer. Saudara punya limit atas segala hal, saudara, pekerjaan, gaji, segala macam, saudara. Setiap manusia itu punya limit. Tapi kalau kita punya satu ketekatan untuk berjuang mengalahkan limit kita, menghancurkan tembok-tembok yang ada di depan kita, dengan kita mengandalkan Tuhan, Allah beserta kita. Jika Allah di pihakku, siapakah yang dapat melawan aku? Dikatakan seperti itu. Push your limit. Paksa diri saudara untuk melewati setiap limit saudara. Jangan saudara jadi seperti seorang pemalas. Lain ya saudara. Di Amsal 21 ayat 25, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Kalau saudara menjadi orang-orang yang udahlah, hidup gue ya gini-gini aja, ya udah gini-gini aja. Ya gini-gini aja lah saudara, dengan kondisi yang biasa, tanpa ada sesuatu yang spektakuler. Tapi kalau saudara berkata, apalagi kalau saudara tuh jadi orang yang malas, udahlah, ya inilah saya gitu kan, mau diapain lagi gitu kan. Ya itu saudara akhirnya akan jadi orang-orang yang pasrah. Sementara Tuhan itu gak suka orang yang pasrah. Tuhan itu ingat di talenta, 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, Tuhan itu mau kita menghasilkan lebih. Tuhan itu bukan Allah yang suka orang-orang yang malas. Tuhan mau kita lebih. Oleh sebab itu jadilah orang-orang yang push your limit. Dengan cara apa? Kalau saudara kurang pinter, baca buku lebih banyak. Kalau saudara kurang pinter komputer, cari cara yang gak bisa keluar duit. Cari temen yang baik yang mau ngajarin saudara komputer. Ya kan? Kalau saudara di pekerjaan gak pernah maju-maju, cari tahu kenapa saudara gak pernah maju di pekerjaan. Mungkin saudara kurang rajin, mungkin saudara kurang motivasi, apapun saudara. Kalau saudara berdagang dan tidak pernah beruntung, coba saudara cari strateginya, bagaimana, baca buku, belajar dari orang-orang sekeliling saudara. Paksa diri saudara untuk melawan setiap benteng-benteng yang menghalangi hidup saudara bersama dengan Tuhan. Sekali lagi dikatakan, kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Asal saudara bawa Tuhan di dalam hidup saudara, maka setiap benteng-benteng yang menghalangi hidup saudara, yang membuat saudara tidak bisa maju, bisa saudara hancurkan, bisa saudara kalahkan. Nah, itu aja renungan saya hari ini. Jadi saudara jangan jadi orang yang common, tapi jadi orang yang rare, orang yang berbeda dari orang lain. Oke, saudara-saudara. Sekarang kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin kebanyakan kami orang-orang yang biasa Tuhan, orang-orang yang umum Tuhan. Tapi kami punya kelebihan masing-masing, kami punya talenta yang Kau berikan. Dan kami mau bergerak Tuhan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah-buah dari talenta yang Kau berikan. Biarpun cuma 1 talenta Tuhan tapi kami mau kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau menjadi berkat di dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, bersama dengan Kau kami bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, Hal Yesus, amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati.